Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari persamaan panas ya. Persamaan panas tipe parabolik. Jadi untuk yang tipe parabolik ini gambarannya adalah sebatang logam ya, dan dia diisolasi sempurna. Hanya di ujung kanan dan kirinya itu diberikan suhu tetap. Nah, untuk yang kiri itu diberikan suhu tetap UL. Untuk yang kanan diberikan suhu tetap UR. Nah, dari batang ini gitu ya, dia maka akan ada perpindahan panas gitu ya. Misalkan yang dari UL ini lebih rendah, UR ini lebih tinggi, maka alirannya dari UR ke UL gitu. Dan untuk yang di ujung ini dia tetap panasnya, hanya yang terjadi perubahan apa di tengah-tengahnya ini. Jadi untuk menggambarkan perpindahan panas gitu ya dari sebatang logam ini, kita juga perlu memperhatikan alfa dari logam atau jenis sifat penghantaran panas dari si logam ini. Bisa jadi misalkan dari seng, besi, atau apa, dia kan memiliki konduktivitas yang berbeda-beda. Nah, ini alfa ini kita nyatakan sebagai konduktivitas thermal dari bahan gitu ya. Nah, untuk masalah syarat awal dan batasnya, maka diperoleh apa? Saya katakan ini sebagai MSAB 1 gitu ya. Jadi di sini UT sama dengan alfa UXX. Lalu berikutnya U 0, T, atau di sini gitu ya, panasnya itu sebesar UL. Lalu ketika panasnya di sepanjang sumbu L atau L, T dan L ya, di sebelah sininya, maka panasnya itu adalah UR. Berikutnya yang terakhir untuk U X, 0 atau ketika T-nya sama dengan 0, maka syarat awalnya dia memenuhi fungsi fx. Di sini x-nya ada di antara 0 sampai L untuk T lebih besar dari 0. Nah, ini untuk T yang lebih besar dari 0, yang ini untuk X kurang dari L. Nah, diketahui bahwa di sini syarat batasnya itu bukan syarat batas homogen. Kalau syarat batas homogen kan dia nilainya 0. Tapi dia berupa nilai UL dan UR gitu ya. Maka ini adalah persamaan panas yang melibatkan syarat batas non homogen. Karena syarat batasnya non homogen, maka tidak bisa kita langsung memakai separasi variabel gitu ya. Jadi dimisalkan solusi dari si UX, T itu adalah penjumlahan dari
dua fungsi gitu ya, Wx plus Vx, T ya, dimana si Wx itu adalah penyelesaian steady state. Penyelesaian steady state itu bagaimana? Maksudnya ketika T-nya itu tak hingga. Nah, ketika T-nya tak hingga, maka tidak ada perubahan panas yang signifikan gitu ya. Di dalam di dalam besi, pada besi itu. Ketika T-nya tak hingga, kan otomatis lama kelamaan ini perpindahan panasnya tetap gitu ya. Nah, disitulah disebut sebagai penyelesaian steady state atau ketika fungsinya tidak bergantung pada waktu. Nah, berikutnya untuk yang Wx, T ini adalah solusi yang bergantung pada waktu. Kita sebut sebagai penyelesaian transien. Berikutnya, karena Wx itu hanya berlaku untuk T yang lebih dari tak hingga, untuk T yang menuju tak hingga, maka limit dari fungsi U X, T ketika T-nya menuju tak hingga itu solusinya adalah si Wx. Nah, ketika T menuju tak hingga, untuk si fungsi do U ini ketika diturunkan terhadap T gitu ya, karena fungsi W ini tidak bergantung pada X, kalau diturunkan terhadap T dia solusinya menjadi 0. Dengan demikian dari yang MSAB1 tadi, apabila kita substitusikan limit untuk T menuju tak hingga dari UT sama dengan limit dari T menuju tak hingga alfa Wxx ditambah Vxx itu sama dengan apa? Karena U diturunkan terhadap T untuk T yang tak hingga itu 0, ini 0. Lalu karena dia fungsi yang steady state, di sini Wxx-nya bernilai 0. Jadi ini adalah Vxx-nya yang bernilai 0. Jadi diperoleh alfa Wxx itu sama dengan 0. Lalu untuk syarat batasnya, limit ketika T-nya menuju tak hingga untuk U 0, T, maka limit T menuju tak hingga dari W0 ditambah dengan V0, T, maka ini solusinya apa? Ini tadi untuk T tak hingga U0, T itu dia tetap UL karena kan dia dipertahankan gitu ya panasnya. Maka dia solusinya ini adalah UL. Nah, terus untuk T yang tak hingga, solusi transiennya tadi kan 0, sehingga ini diperoleh W0 sama dengan UL. Berikutnya juga untuk limit T menuju tak hingga dari U L, T itu sama dengan apa? Limit ketika T menuju tak hingga W L ditambah dengan V L, T
ini apa? Lagi-lagi ini tadi dipertahankan gitu ya suhunya berupa UR, dan ini nilainya adalah WL. Dengan demikian kita punya MSB yang kedua gitu ya, yaitu atau MSB ketika fungsi steady state gitu ya, 0 sama dengan alfa Wxx dan W0 itu sama dengan UL, berikutnya WL itu sama dengan UR. Nah, berikutnya dari sini penyelesaian dari MSB yang kedua ini jadi misalkan kita integralkan gitu ya kedua ruas ini, integral dari alfa ya, integralkan MSB2 alfa Wxx terhadap dx gitu ya, sama dengan integral 0 dx. Nah, apabila kita integralkan dua kali seperti biasanya, maka solusi dari si Wx ini kan adalah C1x plus C2 gitu kan. Nah, berikutnya apabila disubstitusikan, substitusikan syarat batas, maka ini diperoleh W0 sama dengan C1 kali 0 ditambah C2. Nah, di mana W0-nya itu sama dengan UL. Maka kita peroleh C2-nya itu adalah UL. Untuk syarat batas yang kedua, WL itu tadi kan C1 dikalikan L ditambah C2. Nah, WL-nya itu kan UR. Ini C1 dikalikan dengan L ditambah C2-nya adalah UL. Nah, dengan demikian kita dapat nilai C1-nya itu apa? UR min UL dibagi dengan nilai L-nya. Dengan demikian kita peroleh solusi dari MSB yang kedua ini adalah Wx sama dengan UR min UL dibagi L dikalikan dengan X ditambah dengan UL. Ini adalah solusi MSB yang kedua. Selanjutnya untuk MSAB fungsi transien, tadi kan kita tahu bahwa W itu hanya bergantung pada X, sehingga apabila W diturunkan terhadap T, maka solusinya 0. Juga dari MSAB2 tadi kan diperoleh MSB2 ya. MSB2 tadi diperoleh alfa Wxx itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian untuk UT sama dengan alfa UXX itu apabila dijabarkan di sini dia kan WT ditambah dengan VX
WT ditambah dengan VT sama dengan alfa WXX ditambah dengan alfa VXX. Nah, ini kan tadi 0. Ini juga 0. Dengan demikian kita peroleh VT sama dengan alfa dari VXX. Nah, berikutnya untuk syarat batasnya, jadi di sini V0, T itu kan sama dengan U0, T dikurangi dengan W0. U0, T tadi apa? UL dikurangi dengan W0, UL juga. Jadi ini sama dengan 0 gitu ya. Begitu juga untuk si V. Nah, ini V ya. V, L, T. Ini kan U, L, T dikurangi W, L. Dimana dia tadi UR min UR. Nah, ini solusinya 0. Lalu untuk syarat awalnya, itu kan V X, 0 sama dengan UX, 0 dikurangi dengan WX gitu ya. Nah, UX, 0 tadi FX dikurangi dengan WX. Nah, kita misalkan dia adalah suatu fungsi F0x gitu ya. Misalkan. Jadi F0x itu adalah pengurangan fungsi Fx dikurangi dengan Vx. Nah, dengan demikian dari sini kita peroleh MSAB yang ketiga, yaitu VT sama dengan alfa VXX lalu V0, T sama dengan 0, VL, T sama dengan 0, lalu Vx, 0 sama dengan F0x. Nah, dari sini kita sudah punya syarat batas yang homogen. Dengan demikian kita bisa memanfaatkan separasi variabel gitu ya. Dari X, L, dimana T-nya lebih besar dari 0. Begitu juga untuk ini, T-nya lebih besar dari 0. Yang ini X-nya antara 0 sampai L. Nah, maka solusi untuk MSAB 3 dengan separasi variabel gitu ya. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka ini Vx, T kita misalkan solusinya sebagai Xx dan T fungsi T yang bergantung pada T. Apabila disubstitusikan, substitusi pada MSAB 3, maka kita peroleh XT aksen sama dengan alfa X aksen T. Dan dari sini diperoleh apa?
X aksen-aksen per X sama dengan 1 per alfa T aksen per T. Ya. Nah, dari sini seperti biasa ini dimisalkan solusinya berupa lambda ya, atau konstanta. Konstanta lambda, di mana lambda ini memiliki 3 kemungkinan. Nah, dengan separasi variabel ini, seperti yang sudah sebelumnya kita bahas ya, dengan separasi variabel diperoleh syarat batas. Ini berarti x0 sama dengan 0 dan xl sama dengan 0. Lalu untuk lambda ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ketika lambdanya sama dengan 0, kedua ketika lambdanya lebih besar dari 0 atau lambda sama dengan P kuadrat. Yang ketiga adalah lambda kurang dari 0 atau lambda sama dengan min P kuadrat. Jadi untuk lambda sama dengan 0 ini seperti yang sudah sebelumnya, karena dia syarat batas Dirichlet dan juga homogen, maka apa? Dia trivial gitu ya. Untuk yang ini trivial, yang ini juga solusinya nanti trivial. Maka kita peroleh solusi untuk yang ini ya, untuk yang lambda kurang dari 0 atau lambda sama dengan min P kuadrat. Diperoleh solusinya X dari fungsi X adalah A cos Px ditambah dengan B sin Px. Nah, seperti biasa ya, apabila disubstitusikan syarat batas, batasnya, sekan ini x0, maka dia A cos 0 ditambah B sin 0. Nah, sin 0 kan 0, cos 0 1, berarti ini nilainya A-nya sama dengan 0. Berikutnya untuk yang L, X, L, maka A cos PL ditambah B sin PL. Nah, tadi kan A-nya sama dengan 0. Jadi ini tinggal 0 sama dengan B sin PL. Agar solusinya tidak trivial, B-nya tidak sama dengan 0, maka yang sama dengan 0 adalah sin PL sama dengan 0. Nah, PL kemarin apa yang solusinya 0? NP. Jadi nilai P-nya adalah NP per L, di mana N-nya itu untuk 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan demikian kita peroleh solusi dari si X itu adalah Bn sin NP per L. Nah, selanjutnya
Untuk nilai T-nya itu kan tadi T aksen dibagi alfa T sama dengan lambda. Nah, jadi kan tadi itu solusinya si lambda yang tidak trivial itu ketika P-nya bernilai ketika lambdanya bernilai negatif atau T aksen per alfa T itu sama dengan min P kuadrat. Nah, kalau solusi dari ini kan kita peroleh nilainya T aksen sama dengan min P kuadrat alfa T atau ini T aksen plus P kuadrat alfa T sama dengan 0. Nah, berikutnya dari sini misalkan solusi dari T aksen itu adalah E pangkat MT gitu kan. Nah, apabila kita substitusikan diperoleh persamaan karakteristiknya gitu ya. Persamaan karakteristiknya M plus P kuadrat alfa dikalikan dengan E pangkat MT sama dengan 0. Nah, yang ini tidak mungkin sama dengan 0 sehingga diperoleh M plus P kuadrat alfa sama dengan 0 atau nilai M-nya sama dengan min P kuadrat alfa. Dengan demikian kita peroleh solusi dari Tn T adalah Cn dikalikan dengan E pangkat, tadi kan E pangkat min P kuadrat alfa T. Nah, gini ya, karena M-nya min P kuadrat alfa T. Nah, P-nya tadi adalah NP per L, maka kita peroleh Cn sama dengan E pangkat min NP per L kuadrat alfa T, gitu ya. Dengan demikian kita peroleh solusi dari MSAB yang ketiga tadi adalah V X, T sama dengan apa tadi, XX dikalikan dengan TT, yaitu sigma dari M sampai dari 1 sampai tak hingga. Nah, Bn dikalikan dengan Cn, ya kita tulis saja Bn kecil gitu ya. Maka Bn sin NP per L X dikali dengan E pangkat min NP per L kuadrat alfa T, dimana ini Vx, T, dimana Bn nya itu sama dengan B besar N dikalikan C besar N. Ya, lalu berikutnya untuk disubstitusikan syarat awal, jadi V X,
0 itu kan tadi sama dengan F0x. Nah, ini sama dengan sigma dari N1 sampai tak hingga Bn. Nah, apabila T-nya kita substitusikan sama dengan 0, ini T-nya sama dengan 0, pangkat 0 kan 1 ya, tinggal Bn sin N pi X per L. Nah, ini adalah deret sinus Fourier. Dan diperoleh nilai Bn-nya adalah 2 per L integral dari 0 sampai L F0x sin NP per L X dx. Lalu berikutnya untuk solusi UX, T-nya apa? Tadi kan UX, T adalah WX ditambah dengan VX, T. Nah, kita jumlahkan saja solusinya. Jadi ini UR min UL per L X ditambah dengan UL, ini solusi dari WX-nya. Lalu solusi Vx, T-nya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, kita substitusikan si Bn-nya ya. Bn-nya kan ini ya. Berarti 2 per L integral dari 0 sampai L F0x sin NP per L X dx, lalu dikalikan dengan ini solusi yang di sini, dikali dengan pangkat min NP per L kuadrat alfa T sin, ini ya, yang ini ya, sin dan ya. Saya tulis nya di depan karena biar tidak rancu gitu ya, takutnya ini dikira sudut dari sin N pi X per L. Nah, jadi ini adalah solusinya.